Setelah memahami konsep berpikir kritis, tentunya tak sulit membayangkan sekarang critical reading atau membaca kritis. Seperti halnya critical thinking, critical reading juga bukan berarti membaca secara negatif atau mencari-cari kesalahan. Dalam critical reading, kita membaca sambil menginterpretasi, menganalisis, hingga mengevaluasi kekuatan dan kelemahan teks yang kita baca. Membaca kritis berguna saat menulis kritik artikel dan tinjauan pustaka atau literatur review nanti. Apa saja yang perlu kita perhatikan dan nilai saat melakukan critical reading? Paling tidak ada 4 hal, yakni terkait dengan background penulis, kemudian terkait isi teks, lalu struktur, dan gaya penulisan. Terkait penulis, kita mungkin perlu tahu background umum seperti latar belakang keilmuan, akademik expertkah atau penulis baru si penulis ini, kerja di pemerintah, kampus, atau di mana. Ini mempengaruhi kredibilitas dan kemungkinan terjadinya bias di dalam tulisan. Terkait teks, banyak hal yang perlu diperhatikan. Seperti halnya dalam pembahasan critical thinking. Hal terpokok yang perlu dicermati adalah ide utama dan argumen penulis. Oleh karena itu, perhatikan, jelaskah ide utama penulis? Bagaimana dengan bukti dan referensi pendukung ide utama ini? Apa bukti pendukung yang dipergunakan? Fakta relatif dapat diterima sebagai bukti, namun akan lebih baik jika buktinya berupa hasil riset atau pengujian, meski untuk hal ini perlu ditelaah juga masalah metodologi yang digunakan. Opini ini tidak disarankan dijadikan sebagai bukti pendukung karena kemungkinan besar mengandung bias. Bukti juga perlu dilihat akurasinya, relevansinya, dan kelengkapannya dalam mendukung argumen penulis. Kemudian kita perlu juga melihat konsep atau teori yang digunakan. Sudah tepat guna dan tepat interpretasikah? Nah, kemudian yang tak kalah pentingnya dari isi teks yang kita perlu perhatikan secara kritis adalah masalah logika penulisan. Mengalirkah alur logika si penulis? Apakah ada cacat logika yang kita temui? Ada biaskah? Adakah yang missing dalam alur logika dan apakah penulis juga menuliskan counter argumen di dalam tulisannya? Selanjutnya, terkait dengan alur logika dan penjelasan argumen penulis juga, struktur penulisan mungkin perlu diperhatikan. Struktur bacaan akan memberi kita gambaran tentang poin mana yang paling penting dan poin mana yang mendukung kesimpulan. Struktur ini biasanya bisa dilihat di heading, subheading, tables, dan bagian intro. Struktur yang cukup buruk struktur yang buruk ini akan tentunya cukup untuk membuat kita berpaling dan membaca referensi lain yang lebih baik. Terakhir, gaya dan penulisan juga mungkin mempengaruhi reaksi kita terhadap materi. Dengan gaya apa materi ditulis? Misalnya, apakah formal, informal, analitis, naratif, persuasif, argumentatif, atau didaktif. Artikel dalam peer review jurnal mungkin sudah relatif seragam gaya penulisannya, meski tetap ada yang lebih enak dibaca dibandingkan yang lainnya. Namun untuk artikel di luar ini, kita perlu perhatikan gaya-gaya penulisan di sini. Pilihan gaya tertentu bisa berarti positif atau negatif untuk tulisan tertentu. Baik, setelah berbicara mengenai berpikir kritis serta membaca kritis, saatnya sekarang hingga ke pembahasan di pekan-pekan depan, kita akan membahas dan berlatih satu demi satu hasil tertulis dari proses berpikir kritis dan membaca kritis ini. Kita coba bahas yang pertama, yaitu penulisan critical review. Critical review ini pada hakikatnya adalah critical reading yang kita tuliskan dalam bentuk tulisan. Ada dua hal utama yang dituliskan di dalam critical review, yaitu pertama ringkasan dan yang kedua adalah evaluasi atau kritik. Namun kita tak akan membahas kritik lagi karena dalam critical thinking dan critical reading semuanya sudah kita bahas. Yang kita coba lihat sekarang adalah struktur penulisan critical reading. Struktur umumnya terdiri dari 4 hal berikut, plus referensi jika memang ada referensi yang kita gunakan saat mengomentari tulisan yang kita review.
Nah, silahkan video ini di-pause jika ingin membaca apa yang perlu ada di masing-masing elemen critical reading di sini. Tapi untuk lebih jelasnya, saya mengajak untuk langsung memperhatikan contoh critical review beserta highlight elemen-elemen penting perbagiannya di slide berikut. Ini adalah salah satu contoh critical review yang saya ambil dari salah satu website. Bisa di-pause terlebih dahulu jika hendak membaca isi teksnya. Oke, kalau sudah dibaca, bisa diperhatikan di sini elemen-elemen yang disebutkan sebelumnya. Elemen pertama dari critical review adalah pendahuluan. Kita bisa lihat paragraf pertama di sini mewakili pendahuluan. Isinya yang utama adalah latar belakang dan penjelasan singkat topik teks. Bibliographical information kadang hanya diletakkan di teks pendahuluan seperti ini, kadang dituliskan pula secara lengkap sebagai judul review seperti ini. Selanjutnya, kita perhatikan paragraf yang kedua. Di sini kita sudah memasuki elemen kedua, yaitu ringkasan. Apa yang harus ada di dalam ringkasan artikel? Minimal dua hal ini. Ide atau argumen utama tulisan, serta poin-poin penting, bukti pendukung argumen, beserta kesimpulannya. Harus diingat juga, tidak boleh ada argumen, kritik, atau pendapat dari penulis yang masuk di bagian ringkasan ini. Semua harus pure berasal dari tulisan yang direview. Oke, sebenarnya ada satu paragraf ringkasan lainnya di review ini, namun saya cut. Kita langsung menuju ke elemen ketiga dari critical review, yaitu evaluasi atau kritik, baik itu positif maupun negatif. Jika diperhatikan, ada komentar positif di paragraf awal ini. Bisa dicermati bagaimana cara komentar positif ini dituliskan. Lalu kita bisa lihat pula bahwa komentar positif ini diletakkan di awal, mendahului komentar yang negatif atau kritik. Ini cara yang umum dilakukan saat komentar positif lebih sedikit jumlahnya daripada kritik atau komentar negatif. Lihat 3 paragraf di bawah ini, kalau kalian sudah dibaca, semuanya adalah komentar negatif atau kritik. Tapi perlu dicermati juga bahwa kritik diberikan secara objektif dan dengan dasar yang tepat. Salah satu indikasinya adalah penyertaan referensi di dalam kritik seperti ini. Terakhir, critical review diakhiri dengan bagian kesimpulan. Isinya adalah komentar secara keseluruhan, namun dengan wording yang berbeda. Di samping itu, ada refleksi personal yang disertakan di sini juga. Penggunaan I atau saya diperbolehkan di sini karena memang kritik dan refleksi bersifat personal. Karena kritik di bagian sebelumnya didasari dengan referensi, maka bagian referensi seperti terlihat di sini juga disertakan. Oke, demikian dulu pembahasan kita terkait 3 hal, yaitu mengenai critical thinking, critical reading, dan membuat critical review. Sementara untuk pembuatan penulisan kutipan dan pembuatan daftar pustaka, nanti akan ada penugasan buat kalian untuk merangkum guidance yang ada di aturan UI. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.